warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi udah belajar olahraga ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran ekonomi ya. Masih semangat? Masih, Bu. Wah, hebat Eva, suaranya keras ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu minta kepada Sony pimpin berdoa teman-temannya terlebih dahulu. Doa mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita belajar, Ibu lihat dulu absennya. Anak Ibu hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir semua. Kita ada 3 hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengingatkan lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Eva, masih ingat? Ibu. Apa sayang? Belajar apa tentang kemarin? Nak? Tentang rekreasi. Ya, itu tema 5 tentang rekreasi. Kemarin kita udah berkeliling ya, dari pelajaran itu tadi berkeliling pergi ke taman wisata dan tempat umum yang lainnya. Nah, kalau anak ibu mau pergi ke tempat wisata, itu apa yang kita perlukan? Uang. Pintar. Kalau kita mau pergi tempat wisata, kita butuh yang namanya uang. Untuk apa itu, nak? Untuk jajan. Boleh. Untuk apa lagi, Jek? Kalau mau masuk ke tempat wisata? Beli tiket karcis. Iya, benar. Hebat ya. Berarti anak-anak ibu udah pernah ya ke tempat wisata? Pernah. Nanti sebentar lagi orang mau liburan, kita pergi ke tempat wisata bersama orang tua. Ya, hebat. Nah, berarti sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada suatu biar lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu bilang pagi, anak Ibu tepuk tangannya 1 kali, ya. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Oke? Kalau Ibu bilang malam, lemahin aja. Karena malam kita waktunya istirahat. Nah, ayo kita coba ya. Pagi. Mana tepuk tangannya? Ya. Siang. Sore. 3 kali ya. Ulang lagi. Itu percobaan. Pagi. 1 kali sayang. Ya. Siang. Sore. Malam. Aja. Ya, berarti udah semangat? Udah, Bu. Udah bisa konsentrasi? Udah. Bagus. Ayo kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Nah, materi kita hari ini itu mengenai apa tadi yang kita perlukan? Uang ya. Kita masuk ke tema 6. Materinya tentang
mengenal uang. Uang. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ibu bisa menjelaskan tentang pengertian uang, syarat-syarat uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang berdasarkan bahannya. Oke? Lalu nanti kita lanjutkan juga cara bagaimana kita merawat uang dan cara kita mengecek keaslian dari uang tersebut. Oke? Oke, Bu. Kita mulai. Mulai ya. Coba ibu tanya, siapa yang tahu apa itu uang? Ayo, Eva. Apa uang itu, nak? Untuk jajan. Hebat. Sony? Untuk jajan juga. Pintar. Zikri? Untuk membeli barang. Membeli barang. Hebat. Berarti anak-anak ibu udah tahu ya apa itu uang? Untuk uang udah tahu? Udah. Pintar-pintar ya, karena udah terbiasa jajan ya. Semangatnya mana? Nah, sekarang kita ibu lihatkan ya. Coba ini ibu bagikan satu-satu. Nih ada uang. Ayo. Coba Ananda perhatikan uangnya. Pegang uangnya, nak. Ini uang berapa? 2.000. 2.000. Karena kelihatannya di sini ada angka 2.000. Nah, sekarang kita buat. Terlihat jelas tulisan ibu, nak. Pengertian uang. Tadi Eva bilang uang itu untuk jajan, Bu. Ya, Sally bilang tadi uang itu untuk jajan juga. Hebat. Zikri juga bilang tadi uang untuk beli barang. Pintar ya. Itu benar semua anak-anak ibu. Uang itu memang untuk jajan, untuk beli barang ya. Sekarang kita coba lihat uangnya. Perhatikan bentuknya. Sama tidak bentuknya? Sama ya. Sama, Bu. Nilainya pun sama ya. Sama-sama 2.000 ya. Nah, kalau seandainya ibu ganti uangnya seperti ini, bisa nggak ibu jajan pakai uang ini? Enggak, Bu. Oh enggak. Kenapa? Ini uang mainan. Itu kita yang mainan. Piti mainan, benar ya nak ya. Ini namanya uang mainan. Kalau ini baru bisa kita gunakan. Nah, dari sini kita bisa lihat bedanya ya. Mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Berarti uang ini pengertiannya apa? Yang ini siapa yang bikin nih? Uang ini siapa yang bikin tadi nih? Kurang ya. Ibu yang ambil tadi ya, ibu ambil di internet, ibu kopikan untuk belajar kita. Berarti uang ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Nah, kalau yang ini siapa yang bikin? Orang. Iya, orang juga. Siapa yang bikin, saya? Pemerintah negara apa? Republik Indonesia ya. Yang ini adalah dibikin oleh pemerintah. Nah, dari sana kita dapat pengertian pengertian uang itu adalah suatu alat
Ya, tukar menukar ya. Yang sah. Siapa yang mengeluarkan tadi? P keras terus. Pemerintah. Yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah. Berarti itu yang menjadi kata kuncinya itu adalah alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, nah, kalau selain pemerintah, apakah boleh kita gunakan? Tidak ya. Kenapa tidak? Berarti uang apa namanya itu? Uang mainan. Masih ada juga beritanya, banyak orang yang bikin uang seperti itu yang tidak pemerintah yang mengeluarkan. Uang apa namanya? Uang palsu. Nah, kalau uang palsu kita tidak boleh menggunakannya ya. Karena nanti kita kena apa? Kena tangkap, kena hukum. Karena itu tidak sesuai ya nak dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari sini paham? Ada pertanyaan saya? Tidak. Ada Jik? Ada pertanyaan Jik? Tidak. Paham? Nah, coba ibu tanya lagi. Apa tadi pengertian uang? Baca aja. Apa tadi? Uang itu untuk jajan. Nah, uang yang Sony pakai sekarang ini kalau harus sah dan dikeluarkan oleh siapa tadi? Pemerintah. Ya, keraskan suaranya ya nak. Ya. Nah, berarti suatu alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, itu adalah uang. Ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Ini uang ini. Kalau kita mau menggunakan uang atau pemerintah mau mengeluarkan uang, itu harus ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syarat supaya uang ini sah. Coba siapa yang tahu apa syaratnya? Kira-kira apa syaratnya? Ibu contohkan misalnya ya. Haifa sekarang berada di kota mana nak? Kita sekarang berada di kota Padang. Lupa dia. Ya, sekarang Haifa berada di kota Padang ya. Sebentar lagi kita mau liburan. Lalu ibu ngajak Eva pergi ke Jakarta. Nah, apakah uang yang Eva bawa dari kota Padang ini bisa digunakan di Jakarta? Tidak. Hah? Tidak. Apa? Bisa, Bu. Bisa atau tidak? Ayo. Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa, sayang? Untuk jajan. Iya, untuk jajan. Uangnya kita bawa dari kota Padang. Lalu kita jajankan di Jakarta. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kenapa? Kenapa, Son? Uangnya sama. Uangnya sama. Hebat anak ibu ya. Benar sekali ya. Jadi salah satu syarat dari uang ini adalah dapat diterima secara umum. Maksudnya umum itu walaupun sekarang kita berada di kota Padang, kalau seandainya Zikri mau pergi ke Jakarta atau mungkin lebih jauh lagi ke Papua mungkin. Nah, uang yang Zikri bawa dari kota Padang ini tetap bisa digunakan di daerah itu. Nah, berarti itu dapat diterima secara umum. Ya, itu syaratnya yang pertama.
dapat apa tadi? Dapat diterima secara umum ya. Ya, berarti maksudnya tadi apa? Walaupun kita di Padang, kita tetap bisa menggunakan uang ini jika kita pergi ke daerah lain. Karena kita masih di dalam kawasan negara Indonesia. Ya. Dari tadi kita udah bicara tentang uang. Anak ibu tahu apa mata uang Indonesia? Tunjuk tangan. Mata uangnya namanya apa? Tunjuk tangan. Mata uang Indonesia? Ini? Rupiah. Apa sayang? Ayo, Zikri. Rupiah. Ya. Nama mata uang kita adalah rupiah. Ya, anak ibu nggak boleh lupa ya, nak. Kita harus cinta dengan mata uang kita. Apa tadi namanya, nak? Rupiah. Mata uang rupiah. Ayo sebutkan lagi. Saya cinta rupiah. Saya cinta rupiah. Keraskan suaranya, nak. Kalau orang cinta itu keraskan suaranya. Bersemangat. Ayo. Saya cinta rupiah. Saya cinta rupiah. Coba Eva dulu. Ayo Eva. Saya cinta rupiah. Ayo keraskan suaranya. Ayo sayang. Di sana. Ayo Sony coba. Bilang, saya cinta rupiah. Keraskan suaranya. Tadi udah bersemangat. Ayo, kita harus bersemangat. Ayo. Cinta rupiah. Ya. Iya, hebat. Zikri, ayo nak. Saya cinta rupiah. Ya, pakai gerakan ya. Saya cinta rupiah. Ya, keraskan suaranya. Nah, lalu tadi udah dapat salah satu syaratnya tuh ini bisa diterima secara umum ya. Yang kedua, kira-kira apa ya syarat uang itu? Apakah uang ini kalau basah dia nggak bisa digunakan lagi? Bisa. Masih bisa digunakan ya? Terus uang ini tahun berapa nih dibikinnya? 2016. Sekarang kita udah tahun berapa? 2022. Berarti uang ini udah lama atau baru? Udah lama. Udah lama dia masih seperti ini. Berarti keadaannya itu bagaimana? Tahan atau tidak? Tahan ya. Berarti salah satu syaratnya lagi, syarat uang itu harus tahan lama dan tidak mudah Sobek. rusak ya. Tuh, berarti tahan lama dan tidak mudah Sobek. rusak, robek ya. Berarti itu yang kedua ya. Syarat uang itu harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Oke, udah paham sampai sana? Yang pertama tadi dapat digunakan umum. Yang kedua tahan lama dan tidak mudah rusak. Nah, kira-kira yang ketiga apa lagi ya? Apa lagi ya? Coba dipikirkan. Kira-kira apa lagi syaratnya? Uang kita ini bawanya gimana, nak? Susah atau mudah? Mudah. Mudah. Ya. Eva kalau bawa uang ini taruhnya di mana biasa? Di dalam kantong. Terus di dalam dompet. Ya. Ya. Berarti syarat uang itu harus mudah disimpan. Nah, kira-kira kalau seandainya uang kita ini terbuat dari batu, gimana cara nyimpannya itu? Susah atau mudah? Susah.
menyimpan uang. Misalnya, Sony ada tabungan di rumah, lalu dimasukkan uang ke tabungannya. Sekitar 2 tahun yang akan datang, tabungannya dibuka. Apakah uangnya berubah nilainya, nak? Tidak. Tidak ya. Misalnya sekarang Sony nabung 2.000. Apakah 2 tahun yang akan datang uangnya jadi 1.000? Tidak. Tidak. Berapa uangnya? Tetap 2.000 ya. Nah, berarti syarat yang ketiga, uang itu adalah mudah disimpan dan nilainya tetap. Ya, hebat, keras suaranya. Ya, yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap. Ya, itu adalah syarat uang yang ketiga. Udah ada 3. Selanjutnya apa ya kira-kira? Syarat yang keempat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nanti ibu kasih reward. Ya. Apa kira-kira ya? Coba perhatikan uang ini, nah. Kira-kira Eva kalau mau pergi membawa uang ini susah atau enggak? Mudah. Mudah. Mudah ya, Son? Iya. Ya. Zikri, kalau membawa uang ini susah atau mudah? Mudah. Mudah, karena tadi dia kecil, ringan ya. Nah, karena itu salah satunya syarat membuat uangnya adalah mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. Ya, seperti Bu contohkan tadi, jika seandainya uang kita itu terbuat dari batu, batu itu gimana? Keras. Terus kalau dibawa gimana? Berat. Nah, kalau seandainya batu dari batu uangnya, apakah susah atau mudah dibawa? Susah, Bu. Nah, jadi salah satu syarat uang itu mudah untuk dibawa ke mana-mana ya. Mudah dibawa ke mana-mana. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima, kalau kita mau jajan, ini terlalu kecil. Misalnya ya, Ibu ada uang 10.000. berapa ini? Uang 1.000. 10.000. Berapa ini, nak? Berapa ini, sayang? Uang 1.000. 10.000 ya. Ini berapa, nak? Uang 10.000. 10.000. Ayo Zikri. 10.000. 10.000. Nah, uang 10.000 ini kalau seandainya Ibu pecah nilainya, apakah harus Ibu sobek 2 dia? Tidak. Kalau mau dibagi? Tidak kan? Bagaimana caranya biar bisa ditukar? Misalnya Ibu ada uang 10.000. Ibu mau kasih Eva, mau kasih Sony, mau kasih Zikri. Nah, bagaimana caranya? Ditukarkan. Berarti bisa ya uang yang 10.000 tidak harus dirobek untuk membaginya, tetapi dengan cara digunakan pecahan yang lain, ya kan? Nah, ini dia. Nah, misalnya Ibu mau kasih Eva 2.000. Ibu kasih Eva 2.000. Ibu kasih Sony 5.000. Ibu kasih Zikri 3.000. Nah, berapa jumlahnya jadinya itu? 5.000 ditambah 2.000 ditambah 5.000 ditambah 3.000. Jadi 10.000. Nah, dengan uang yang pecahan ini nilainya sama dengan 10.000 ya. Jadi untuk membaginya kita tidak harus merobek uang yang 10.000 ini.
Yuk. Bagaimana tadi dengan pecahan-pecahan yang lainnya bisa kita bagi dengan jumlah yang sama. Ya, jadi salah satu syarat untuk uang itu adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Nah, itu salah satu lagi syaratnya. Selanjutnya, syarat yang keenam, jumlah uang itu harus mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Kalau seandainya jumlah uangnya sedikit, bisa nggak? Tidak. Tidak bisa ya, Nak? Terus yang ketujuh adalah syarat psikologis. Ngerti maksud syarat psikologis itu apa? Seandainya Ibu kasih Eva sekarang uang 2.000, gimana perasaannya? Gimana perasaan Eva, Nak, kalau Ibu kasih Eva uang? Eva ngantuk aja, nah Ibu. Nah, kalau seandainya Ibu kasih Eva uang 2.000, gimana perasaannya, Nak? Senang nggak? Senang, Bu. Senang ya. Kalau kita punya uang senang nggak? Senang, Bu. Senang. Sony, kalau Ibu kasih uang 5.000, gimana perasaannya? Senang, Bu. Senang ya. Nah, Zikri, Ibu tambahkan uangnya 2.000, berapa? Gimana perasaannya? Senang. Nah, berarti perasaan kita senang jika kita memiliki uang. Ya, itu adalah syarat psikologisnya. Orang-orang akan merasa puas, merasa senang jika mereka memiliki uang. Ya. Nah, itu dia syarat-syarat dari uang tersebut. Apa tadi yang pertama? Dapat diterima secara umum. Ayo semangat sayang. Tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, mencukupi kebutuhan. Yang ketujuh, syarat psikologis. Kita akan merasa senang dan puas jika kita memiliki uang. Ya, itu ya. Nah, dari syarat itu, dari pengertian tadi, anak ibu bisa tahu nggak fungsi uang itu apa-apa aja? Apa aja fungsi uang? Fungsi tahu, Nak? Apa fungsi itu tahu? Pengertian fungsi tahu? Fungsi itu sama dengan guna. Ayo semangat, teruskan suaranya ya, Nak. Apa fungsi itu, Son? Guna. Apa fungsi itu, Ji? Guna. Nah, siapa yang tahu apa guna uang? Untuk belanja. Bagus. Berarti itu uang bisa sebagai alat tukar menukar. Kalau kita belanja berarti gimana itu? Kita kasih uangnya, kita ambil barangnya, kan? Berarti sebagai alat tukar. Nah, fungsi uang.
alat tukar Menukar. menukar. Yang kedua apa lagi, Nak? Kira-kira kalau kita mau belanja, misalnya mau beli apa ya? Pop mie misalnya, berapa harganya biasanya itu? 5.000. 5.000. Berarti yang kita tanya berapa harganya? 5.000. Nah, ada nggak orang bilang berapa harga pop mie itu? Oh, itu harganya sama dengan 1 kilo rambutan. Pernah nggak orang bilang kayak gitu? Tidak. Tidak ya? Pasti orang bilangnya 5.000 rupiah. Seperti itu kan? Ya, Nah, Bu. berarti uang itu fungsinya sebagai satuan hitung. Ya, sebagai satuan hitung. Nah, tidak ada orang yang bilang harga ini satu pop mie itu harganya sama dengan 1 kilo rambutan, nggak ada ya. Tapi orang bilangnya satu buah pop mie itu harganya 5.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu apa lagi fungsinya? Ini adalah fungsi asli dari uang, ya. Selanjutnya uang itu juga ada fungsi turunan. Fungsinya itu ada dua, yang pertama fungsi asli, yang kedua fungsi turunan. Yang fungsi asli itu adalah sebagai alat tukar menukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Selanjutnya fungsi turunan apa kira-kira? Sebagai alat apa tadi? Pembayaran. Jelaskan caranya apa? Sebagai alat Pembayaran. pembayaran. Hebat. Selanjutnya sebagai apa lagi? Soal ini pernah nggak kalau seandainya uang kita banyak, apakah harus kita habiskan langsung? Tidak. Misalnya nih, Zikri ada uang 1 juta. Apakah harus kita habiskan? Tidak. Tidak. Kita apakan? Kita tinggalkan. Kita tinggalkan untuk Tabung. tabung. Nah, berarti uang itu bisa kita tabung ya. Nah, berarti uang itu bisa untuk menyimpan kekayaan kita. Nah, karena bisa ditabung. Nah, kalau ditabung apakah nanti nilainya berkurang? Tidak. Tidak ya. Seperti syaratnya tadi, uang itu nilainya tidak bisa berkurang ya, Nak. Kecuali kalau diambil tabungannya iya. Kalau kita ambil tabungannya baru berkurang ya. Tapi kalau seandainya ditabung disimpan aja berkurang ya, Nak? Tidak. Tidak ya. Berarti sebagai penyimpan apa tadi? Kekayaan. Kekayaan. Nah, sekarang Ibu ada uang. Nah, lihat ini uang. Nampak? Nampak. Nampak ya? Apa bedanya dengan uang yang ini? Beda. Beda. Apa bedanya? Inilah. Ini berapa nilainya? Sama. Sama nilainya. Sama, Beda- Bu. Sama, nah. Nilainya sama ya. Sama. Sama, Jin? Sama. Yang membedakan apa? Yang uang basi. Uang besi, logam, pintar. Ini Kertas. uang kertas. Nah, jadi jenis uang itu ada berapa?
pintar. Ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Uang besi. Uang besi. Uang apa namanya sayang? Uang besi. Uang logam ya. Uang logam. Yang kedua apa? Uang apa lagi nak? Uang Kertas. 1000. Uang 1000 iya, nilainya 1000. Bahannya dari apa sayang? Kertas. Dari Kertas. Hebat. Berarti namanya uang 1000. iya. Uang kertas. Nah, ini adalah jenis uang berdasarkan apa tadi? Bahan pembuatnya ya. Ada uang logam dan ada juga uang Kertas. kertas. Nah, kalau anak ibu lihat antara uang logam dan uang kertas, ini pasti ada ya yang namanya kekurangan dan kelebihannya. Kira-kira apa ya kelebihannya dari uang logam ini? Ya, coba siapa yang bisa tunjuk tangannya ya? Kira-kira apa kelebihan dari uang logam yang ibu pegang ini? Ayo. Uang 1000. Iya, ini uang 1000. Tapi kelebihannya apa sayang? Receh. Receh ya nak ya? Ya. Apa kelebihannya? Coba rasakan. Gimana rasanya? Coba pegang. Pegang. Halus. Ah, bisa dipatahkan? Tidak. Tidak. Ya, coba. Gimana rasakan? Bisa Keras. dipatah? Tidak. Keras ya. Coba. Gimana rasanya? Keras. Nah, kalau dia keras, berarti dia itu mudah rusak atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak mudah rusak, berarti itu kekurangannya atau kelebihannya? Kelebihan. Kelebihan. Nah, berarti salah satu kelebihan uang logam ini adalah tidak mudah rusak. Nah, sekarang uang kertas, ibu pakai yang contoh uang aja ya, karena kita tidak boleh merusak uang yang asli ini. Kita harus menjaga uang kita. Jadi uang ini nggak boleh dilipat, nggak boleh diremuk ya. Ini adalah contoh uang kertas, ya nak ya. Coba Eva pegang, gimana rasanya nak? Halus. Halus ya. Keras atau gimana? Bisa dirusak? Tidak. Tidak? Coba dulu. Gimana rasanya? Kalau dilipat bisa? Bisa dilipat? Bisa ya? Berarti ini bisa rusak kalau dilipat ya. Gimana Sony? Coba rasakan. Lunak. Lunak ya. Nah, gimana rasanya? Halus. Halus. Ini kalau dibandingkan ini lebih tahan yang mana? Itu yang besi. Yang besi, yang logam ya nak. Berarti lebih kuat yang logam. Kalau yang kertas ini seandainya dipegang begini kan, dia bisa rusak. Ini uang apa ya? Ini bukan uang asli. Ini untuk contoh aja. Oke? Ini untuk contoh aja. Berarti uang kertas ini bisa mudah rusak. Itu salah satu kelemahannya. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita bawa uang logam nih banyak-banyak, gimana rasanya? Berat. Kalau seandainya dimasukkan ke dalam tas, nilainya cuma 1000. Dimasukkan ke dalam tas kita butuh uangnya 200.000 misalnya ya. Nilai ini 1000, berapa keping uang yang harus kita bawa? 200 keping. Gimana rasanya itu membawanya? Susah atau gimana? Susah karena akan terasa berat. Nah, kalau uang yang ini kita tumpuk banyak-banyak, gimana? Masih tetap ringan dibandingkan dengan ini ya, karena dia tipis.
yang terbuat dari kertas. Nah, itu salah satu keuntungan dari uang kertas. Uang kertas itu dia bisa kita bawa banyak, ya. Tapi kelemahannya dia mudah rusak. Kalau seandainya kena air basah dia akan lunak, ya. Nah, terus bisa sobek kalau kita memakainya tidak hati-hati. Dan kalau seandainya terbakar dia hangus karena terbuat dari kertas. Nah, sedangkan kalau uang logam tadi gimana? Dia keras. Kalau kita bawa terbanting pun dia nggak apa-apa. Kalau seandainya kita pegangnya kuat-kuat nggak apa-apa juga, ya. Kalau seandainya terbakar pun rasanya nggak apa-apa juga, ya. Cuma nanti warnanya aja mungkin berubah, ya, menjadi hitam dia. Jadi kalau uang kertas kalau terbakar dia habis, jadi abu dia, ya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari uang kertas dan uang logam. Nah, sampai di sini anak ibu bisa paham? Paham, ya. Kalau memang paham, coba ibu tanya lagi deh. Tadi pengertian uang gimana ya Pak saya? Uang itu adalah alat uang tukar yang sah yang dikeluarkan oleh siapa yang keluarin tadi? Pemerintah, ya. Uang yang sah itu adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau seandainya ada uang yang dikeluarkan oleh instansi lain selain pemerintah, apakah itu sah uangnya? Tidak, ya. Uang apa namanya tadi, San? Uang palsu. Nah, kalau seperti ini boleh kita gunakan, ya, tapi untuk belajar, bukan untuk belanja. Ya, coba lihat, nampak bedanya kan? Ya, kalau ini uang mainan atau uang untuk belajar, boleh kita gunakan ini untuk belajar. Kalau ini untuk jajan, untuk belanja, ya nak, ya. Nah, karena kita udah sampai di sini, tahu pengertian uang, syarat-syarat uang, ada juga fungsi uang dan jenis uang berdasarkan bahannya. Ibu minta kepada anak ibu kita isi dulu LKPD ini, ya. Ibu bagikan satu-satu. Lihat di halaman. Nah, ini kita kumpulkan dulu, ya. Taruh aja di tepinya dia. Coba lihat. Nah, di sini. Yuk. Kolom yang ada. Ya. Anak ibu keluarkan alat tulisnya. Keluarkan alat tulisnya, nak. Eva, mana alat tulisnya, nak? Pensilnya mana? Bawa pensil, kenapa nggak bawa pensil, nak? Tinggal. Siapa yang ada alat tulisnya, temannya alat tulisnya tinggal, boleh dipinjamkan dulu sebentar. Ayo. Dikri ada 2. Ya, pinjamkan Eva, ya. Kita hidup harus saling tolong menolong, ya. Nanti dulu, keluarkan dulu alat tulisnya. Nanti ibu jelaskan gimana cara membuatnya, ya. Sudah? Sudah, nak? Sudah? Di sini ada kolom nama siswa. Eva bisa
Z dulu. Ya, kelas. Ya, kelasnya lagi. Bisa sayang? Bikin nama kelasnya lagi ya. Kelas. Ada kenapa? Ijik, bikin ini kelasnya. Ini kelasnya. Kelihatan ya. Sudah saya? Haifa Husna. Ya, hebat anak-anak ya, udah bisa bikin nama. Bikin kelasnya sayang. Lihat ibu ke depan Haifa. Bikin kelas. Di sini, sayang. Nah, ini tugas ini untuk keterampilan menulis anak-anak ibu ya. Di sini ada kolom, ibu pinjam dulu. Udah sayang? Nah, Eva perhatikan ke depan. Di sini ada kolom uang. Nah, anak ibu ada kolom pertama isi tentang pengertian uang itu apa. Yang kedua fungsinya apa. Yang ketiga jenisnya. Nah, di depan tulis sudah ada. Ini bisa dicatat saja. Ini untuk nilai keterampilan anak-anak ibu ya. Ayo, ibu kasih waktunya. Ya, ini ya. Kasih waktunya berapa ya? 10 menit ya. Bisa? Selesai 10 menit? Bisa. Nanti kalau udah hampir habis waktunya ibu kasih tahu. Ayo, bikin ya. Ya, berarti ya ini. Ini tulis dulu. Ini di kolom pengertian. Ya. Nah, terus yang ini lagi ya. Fungsi dan jenis. Ya, mana yang mana nak? Enggak, yang ini saja saja. Soalnya bisa baca kan? Ya, baca, coba dibaca. Eva bisa nampak nak? Mau kelihatan? Nah, tulis saja ini. Nampak kan? Nampak. Tulis. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Mana lagi nak? Lanjutkan saya. Sampai sini ya. Buat sampai ke bawahnya. Sampai ke bawah ini, nggak apa-apa. Lihat, memang belum ya. Ini bikin sini sampai ke bawah, tulis. Nah, terus nanti fungsinya juga sana tulis sampai ke bawah ya. Sana. Bikin aja Eka coba. Ya. Yang penting bikin aja.
yang itu pengertian, masuk ke kolom selanjutnya tentang fungsi. So dibaca yang di atasnya ini. Bisa bacanya kan? Ya. Apa bacanya ini? Fungsi. Ya. Dia fungsinya ya. Zikri di sana kelihatan? Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan ya. Yang tidak jelas boleh ditanyakan. Udah nampak? Nah. Apa nak? Lanjutkan ke bawah. Ini kolomnya satu yang itu apa? Kalau nggak muat kita lanjutkan di bawah ya. Udah nak? Masih lama? Ada yang ragu ya? Ada yang ragu? Jago. Tidak. Ada yang ragu Son? Tidak ya. Kalau ada yang ragu, ada yang nggak jelas, tulisannya kasih tahu ke ibu ya. Ini memang Yang mana nak? Nah ini, coba Zikri baca. oh, Keraskan suaranya. Apa ini? wah, F, u, u, datang N, G, un, g, Fung. fungsi, Apa bacanya? fungsi, Fungsi. Ya, lihat di sini. Nah, di sini ya. Kelihatan nah? Ada ya, kelihatan? Ini dua aja. Ya. Ayo. Lebih cepat lagi. Waktunya tinggal
kasih 5 menit. Bisa semuanya. Iya, semuanya. Kita memasang-masangkan. Ayo, Eva. Sudah sayang? Ini lagi nak. Eva pasangkan ini ya. Lihat nominalnya, lihat angkanya sini ya. Mana uang yang cocok? Ayo kita sama-samakan. Ya. Ayo. Ya, cepat. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Masih ada orang Iya beruang sayang. yang Iya, kosong. katakan. Isi langsung. Iya, Eva lihat ini. Ini uang berapa? 1.000. Nah, jadi di sini yang 1.000 lalu dikasih tanda tangan. Ya. Yang 1.000. Iya. Ini nak. Mana pasangannya? Ini. Nih. Eva kasih apa kayak panah. Nah, terus ini uang berapa? Udah Ijik? Ah, Sama Bu. Apa, Nak? ini 1.000 ya. Iya. Iya. Iya, apa? Berarti ini kurang 40. Nah, sekarang yang ini lagi. Tuliskan nominalnya ya. Udah semua? Paham nak? Nominalnya itu ini uang berapa? 10.000. 10.000. Nah, Zikri bikin di bawahnya ini 10.000. Pakai tanda rupiah ya. Angkanya Bu. Iya, kayak ibu bikin yang tadi ini. Nah, ada RT-nya ya. Oke, gitu ya. Sudah, Bu. Udah nak? Sudah? Nah, ya sekarang ke halaman selanjutnya. Eva bikin di sini. Ini berapa tadi uangnya? 10.000. Nah, bikin dengan angka di sini. 10.000. Gimana nulis angka? Nulis angka 10.000. Nah, ya bikin di sana. Udah semua? Nomor 1 sampai 8 ya, Nak ya. Semuanya diisi ya. Berapa nolnya, Nak? 1. Yang ini bukan dong. Yang 1. Nah. Ya, berapa nolnya itu? Nolnya ada 10.000. ya. Nolnya ada berapa? Ada M. 4. M. Nah, bikin nol di sini. Udah, Nak. Sampaikan ke bawah. Semuanya dibikin ya, sayang. Bukan angka 4, nolnya ada 4 bikin. Apa? Ya. Nah, coba Ijik ingat. Berapa itu? Hah? Coba hitung.
Kelima. Angka 5. Ayo bikin angka 5. Sony udah? Ya, sampai sini. Dan, Oh, ayo. kalau gua ke Ini total dua berapa? Lihat ini berapa ini? 2. Oh, Apa, nak? tekun. Iya, itu udah bagus. Bikin nolnya berapa ini? Ada berapa nolnya? 2. 2. Ayo bikin. Nolnya ya, bukan angka 2 ya. Ya. Udah, Bu. Udah? Zikri, Sony udah selesai? Pegang dulu, taruh dulu di sini ya. Eva, sedikit lagi ayo waktunya. 3 menit lagi nah. Ini nomor 3. Buang berapa ini ya kalian? Ah, ya bikin. Yuk. Sudah? Udah juga, Bu. Iya. Berapa nolnya? Sony sama Zikri udah nah? Udah. Nah, ayo kita menunggu Eva. Kita taruh dulu LKPD-nya. Ya, bikin sampai sini. Udah, Eva udah ya? Kita tutup dulu KPD-nya saya. Udah nah? Sudah saya? Sudah? Sudah. Yuk, kita taruh dulu KPD-nya di sini. Udah. Sekarang anak ibu masih semangat? Masih? Masih semangat? Ah, ibu lihat dulu. Masih konsentrasi nggak ya? Sekarang ibu tanya. Semut itu hewannya kecil atau besar? Besar. Hah? Semut? Kecil. Kecil. Kecil ya? Kalau gajah besar atau kecil? Besar. Besar. Nah, cara mainnya seperti ini. Kalau ibu bilang semut, anak ibu bilang kecil. Tapi dengan gerakan tangannya kayak gini. Ya? Bisa? Iya, ya seperti itu permainannya. Ibu mau lihat masih konsentrasi nggak ya? Nah, kalau ibu bilang semut, kecil. Oke? Coba gerakan dulu. Semut, kecil. Tangannya mana sayang? Ayo. Semut, kecil. Gajah, besar. Oke? Kalau gajah ibu bilang besar. Ya. Jadi kebalikannya ibu mau lihat masih konsentrasi nggak anak ibu? Ayo, semut gajah, semut gajah, semut kecil, gajah besar. Nanti siapa yang mau tunjuk nanti gerakannya dicoba ya. Semut Besar. Nah, ulang lagi. Nanti siapa yang salah nanti dihukum ya. Maju ke depan. Yuk, semut Kecil. semut Kecil. gajah besar. Gerakannya gimana? Besar. Ya, ulang lagi. Gajah besar. Baik. Gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. semut Kecil. Gerakan tangannya gimana? Semut kecil. Ya, ulang lagi. Sekali ini harus bisa ya. Nggak ada yang salah lagi. Kalau salah lagi suruh ke depan. Oke? Konsentrasi. Ayo, kita mulai. Siapa ya? Siap-siap semua. Ibu tunjuk satu-satu. Harus siap. Harus cepat ya jawabnya. Semut Kecil. hebat. Gajah besar. Hebat. Apa ya? Anda takut dikiri.
Tangannya gimana? Gajah? Besar. Tangannya gimana? Ya. Nah, udah semangat lagi? Udah konsentrasi? Udah. Lanjutkan yang selanjutnya ya. Nah, sekarang kita sudah mengenal uang tadi ya, Nak? Nah, uang itu harus kita Tawi. harus kita ketahui. Kalau kita punya uang, kita harus apa? Harus tahu. Harus dijaga. Dan sekarang coba pegang lagi uangnya semua. Uang berapa tadi? Uang 2000 ya? Nih. Uang 2000 Eva. Nah, kita bukan hanya harus bisa membelanjakan uang saja, tapi kita harus tahu uang yang kita belanjakan itu asli atau tidak. Karena udah gue bilang tadi kan, ada orang yang memasukkan uang ya. Kalau kita ketahuan memakai uang palsu untuk belanja, itu bisa-bisa nanti kita kena hukum, Nak. Nah, uang palsu dan uang asli itu bisa kita bedakan dengan cara, ada 3 cara. Lihat ke sini. Lihat, di sana ada dengan cara kita lihat, perhatikan. Coba Nah Ibu lihat uangnya, pegang semua. Eva, pegang uangnya semua ya. Perhatikan, lihat. Di sini anak Ibu ada lihat Wajah orang. bukannya Ibu tunjuk. Nih, lihat di uangnya. Nah, coba kita lihat. Di situ ada tanda BI. Nah, menandakan uang itu asli. Ada tanda BI. Kalau dilihat, pegang uangnya. Yang ini, dia kalau dilihat sekilas itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan ada, yang di sininya ya. Kalau kita perhatikan di sini ada tulisannya huruf BI. BI, ya ada huruf BI, Bank Indonesia. Ini kalau kita lihat, coba buat apanya? Nah ini, BI, ada huruf B dengan huruf I. Ada? Ada, Bu. Ada nampak Sony? Ada, Bu. Ada kelihatan? Nah, itu dengan salah satu cara dengan kita lihat ya. Jadi ada 3 cara ngecek keaslian uang tersebut. Yang pertama kita lihat di sini ada BI. Nah, ada kan Jik? Ya. Eva kelihatan kan? Ada? Ada ya, tadi ya di sini ya. Nah, sekarang gimana lagi Bu caranya? Kalau seandainya mata kita sakit, nggak nampak Bu, nggak kelihatan, terlalu kecil atau gimana tulisannya? Dengan cara kita raba. Kita raba ini. Diraba ini terasa kasar. Coba. Ada terasa kasar? Kasar Bu. Nah, iya kasar ya Nak. Terasa kasar ya. Kalau coba ini uang yang Ibu print tadi, apa rasanya Sah? Halus. Halus ya. Coba Eva pegang. Halus ya Nak. Berbeda rasanya kan? Coba Dikri pegang. Halus. Beda kan rasanya dengan uang yang ini? Ya, karena ini kertasnya kertas biasa ya. Kalau ini kertas khusus yang digunakan untuk mencetak uang. Udah berapa buah tadi? Udah berapa? Banyak caranya? Udah 2 ya yang gue tunjukkan ya. Yang pertama kita lihat ada tulisan BI-nya di sini. Udah ketemu tadi kan? Ya, di sini ada. Ya. Ya. Yang kedua tadi kita rasakan terasa kasar di sini. Coba lagi Jik, ada terasa kasarnya nah. Ya. Terus yang ketiga kira-kira apa ya? Apa lagi cara yang ketiganya? Di apa? Terawang. Nah, terawang itu bagaimana Bu? Nah, seperti ini. Anak Ibu angkat uangnya. Angkat uangnya sayang semua. Lihat ke bagi cahaya. Di mana ada cahaya?
lihat. Ada nampak gambar kayak bapak-bapak ya di sini ya. Nah, ini ada gambar pahlawan kita ya nak. Nah, seperti itu kita lihat. Berarti ada 3 cara untuk mencek keaslian uang. Yang pertama apa tadi, Sol? Dilihat. Ada tanda BI-nya di sini. Terus apa lagi tadi, Zip? Diraba. Terasa kasar ya bagian ini ya. Yang ketiga apa tadi, Eva? Terawang. Ya nak, di terawang itu dilihat di tempat cahaya. Nampak kan? Selama ini tahu cara itu? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah belum? Nah, sekarang makin tahu ya, makin bisa lagi. Jadi kalau seandainya ada orang di jalan ngasih anak ibu uang, kita lihat dulu, jangan sembarangan ambil ya nak. Nggak boleh ya. Kalau seandainya ada di jalan ketemu bapak-bapak lalu dikasihnya kita uang, jangan langsung diambil. Kita lihat uangnya dulu, asli kah atau palsu kah. Karena kalau kita sampai menggunakan uang palsu, itu nanti kita kena hukum ya. Peredaran uang palsu itu hukumannya berat ya. Uang yang sah itu adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu udah tadi tahu cara mengecek keaslian uang. Nah, sekarang uang kita ini kan dari kertas tadi ya. Agar uang-uang ini awet, tetap bagus, tahan lama digunakan, bagaimana caranya kita merawatnya? Tadi bang, nanti kalau ditaruh di bank, kalau kita butuh uang gimana? Ambil lagi. Nah, ya boleh sih. Tapi kalau kita punya uang di dompet atau di rumah, bagaimana cara merawatnya agar uang ini tetap bagus, awet, dan itu adalah menunjukkan kalau kita cinta terhadap rupiah ini. Karena rupiah ini bikinnya nggak gampang loh nak. Ini banyak sekali proses yang dilalui. Memang nilainya cuma 1.000, tapi untuk membuat ini banyak ahli yang diturunkan. Karena kita lihat aja tadi, lihat biasa aja, biasa-biasa lihatnya. Tapi kalau saya di Sarawak, oh banyak ya, ada gambar pahlawannya, warnanya pun jadi berbeda. Ini makanya juga nampak gitu kan. Nah, ibu kasih tahu ya, untuk merawat uang ini, ibu gunakan ini uang untuk contoh. Lihat di sini ya, ini uang untuk contoh, bukan uang asli. Nah, ini yang uang asli. Ada 5 cara untuk merawat uang ini. Biasanya itu disebut dengan 5J. Apa-apa aja itu Bu? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? 5J. Ini harus diingat ya dan diterapkan. Diingat dan dipahami. Yang pertama apa? Ya, makanya Ibu jelaskan sekarang. Ada 5J. Nah, ini dia cara merawat uang. Ada 5J. Yang pertama, uang itu tidak boleh atau jangan dilipat. Ini kebiasaan anak ibu ini. Ya, siapa yang biasa seperti ini? Dikasih jajan sama orang tuanya, lalu diambil terus dilipat. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Sony, Zikri gimana? Masukin saku. Ya, tapi terlipat kan? Enggak? Oh iya, sekali satunya. Kalau Eva gimana? Kalau dikasih jajan sama ibu, dilipat juga? Iya. Iya, sekarang anak ibu berubah lagi ya. Enggak boleh lipat uang ya nak. Kalau ada kita uang, kita harus merawat. Kalau ada dompet, masukkan ke dompetnya itu seperti ini cara masukinnya. Enggak boleh dilipat. Ya, jangan dilipat. Oke? Besok nggak boleh lipat lagi uangnya ya. Nah, yang kedua itu jangan di stapler. Oh,
Misalnya banyak dikasih uang sama mama, ada 3 lembar nih, 3 lembar uang 10 ribuan. Gimana ya? Sony takut uangnya hilang, Mbak Dikri juga takut uangnya hilang. Ini uang mainan ya nak, bukan uang sebenarnya ya. Kalau uang sebenarnya nggak boleh begini kan. Oh, biar nggak hilang uangnya, diklip aja, biar bisa, biar nggak kececer. Boleh seperti ini. Yang mukanya kayak Iya, nggak boleh nggak? Tanya boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Karena uang itu jangan di stapler ya. Kalau di stapler sih jadi gimana? Rusak dia kan? Ada bulatnya, ada robek dia. Nah ini merusak uang. Tidak boleh ya nak ya. Yang ketiga jangan dirobek. Sedangkan di stapler aja nggak boleh nih, robek bulat kayak gini aja nggak boleh. Apalagi kalau di robek, makin rusak dia. Ya. Selanjutnya jangan dibasahi. Makanya simpan uangnya tuh yang tempat yang aman. Dompet lagi, kan dompetnya di dalam tas juga kan. Nah, jangan sampai basah. Lalu siapa yang kebiasaan sering tulis nama di uang? Soalnya dapat uang nih, bahagia dapat uang 10 ribu. Terus bikin nama, ini uang Zikri. Udah nggak yang kayak gitu? Hah? Atau ini uang Sony, ini uang Eva. Ada kayak gitu bikinnya? Tidak ya? Nggak boleh ya nak. Uang itu harus kita jaga dan kita rawat. Nah, ada berapa tadi? Ada 5 cara. Yang pertama, jangan di mana suaranya? Jangan dipacilkan suaranya. Yang kedua, jangan di flap atau stapler ya. Yang ketiga, jangan di robek. Yang keempat, jangan dibasahi. Yang kelima, jangan dicoret. Nah, kalau ibu tanya lagi bisa tahu itu? Hah? Bisa tahu? Bisa paham? Tadi kita udah main, udah konsentrasi, sekarang langsung buyar lagi. Kenapa? Karena lihat hari hujannya. Iya, bingung nanti pulangnya gimana? Iya, tidak apa-apa ya nak ya. Hari hujan itu adalah berkah dari Allah, kita harus bersyukur ya. Nah, sekarang mungkin sampai situ ibu kasih penjelasan. Sekarang siapa yang bisa menyaring kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo. Nanti ibu bantu. Apa kesimpulannya? Uang itu apa tadi nak? Ya? Tunjuk tangan siapa yang bisa? Angkat tangan siapa yang bisa? Siapa yang bisa ibu kasih nanti hadiah. Ayo. Tony bisa? Bisa Son? Angkat tangannya. Ijik bisa Jik? Bisa? Apa pengertian uang tadi? Iya. Punya pemerintah. Iya. Apa tadi angkat tangannya? Apa Jik? Punya pemerintah. Iya. Apa lagi saya? Ya, uang itu adalah suatu alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, bagus. Ya. Terus jenis uang itu ada apa aja tadi? Ada uang logam dan ada uang kertas. Ya, bagus ya. Berarti anak ibu udah mulai paham tentang uang. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaannya hari ini setelah kita belajar tentang uang ini? Bagaimana perasaannya? Seru ya? Seru. Apalagi Jik? Senang. Aifa, bagaimana perasaannya nak setelah kita belajar ini? Senang. Semangat anak ibu pintar. Tetap semangat ya. Berarti anak ibu merasa senang, merasa seru pelajarannya tentang uang. Karena uang ini memang adalah kebutuhan kita.
bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara merawatnya, harus kita lakukan ya. Jangan sekedar belajar seperti ini aja. Nanti di kehidupan nyata atau di rumah nantinya kita tetap melakukannya. Yang ingat 5 J. J. Apa aja tadi? Jangan dilipat, jangan distapler, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan dirobek. Hebat Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sana pelajaran kita hari ini. Besok kita bertemu lagi dengan materi menghitung uang. Hari ini kan tentang mengenal uang ya. Besok kita menghitung uang. Nah, cara belajarnya gimana? Besok kita akan melaksanakan kegiatan jual beli. Ya? Oke? Oke, Bu. Oke, semangat semua? Nah, baiklah, mungkin sampai sini pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak ibu semua karena udah mengikuti pelajaran ini dengan tertib, dengan aktif. Ibu bangga dengan kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu minta kepada ketua kelas memimpin teman-temannya kita baca doa untuk bersyukur. Siapnya gimana? Bersyukur mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan. Jaga kesehatannya. Nanti pulang yang bagian dijemput tunggu jemputannya. Kalau pulang sendiri hati-hati di jalan. Langsung pulang ya nak. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.